Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Yunita, NIM 1750072. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar hasil saya yang berjudul Implementasi Metode Regresi Linier pada Peramalan Persediaan Spare Part Alat Berat. Adapun yang melatar belakangi pada penelitian ini adalah seiring perkembangan era globalisasi masa kini, yang mana mempengaruhi beberapa aspek, terutama teknologi sistem informasi, yang saat ini semakin maju hari demi hari. Memanfaatkan perkembangan teknologi sistem informasi ini menjadi nilai tambah bagi perusahaan yang sedang berjuang dalam persaingan dunia bisnis. Persaingan yang sangat kompetitif hampir dialami oleh semua perusahaan, termasuk perusahaan yang bergerak sebagai dealer spare part alat berat. Hal ini membuat perusahaan harus melakukan perencanaan yang tepat dalam penentuan jumlah persediaan spare part alat berat agar dapat memenuhi permintaan customer dengan tepat waktu dan dalam jumlah yang sesuai. PT Indotrak Utama adalah salah satu dealer spare part alat berat. Perusahaan ini sebagai penyedia spare part dengan produk Volvo dan SDLG. Banyaknya customer yang menggunakan kedua produk tersebut membuat permintaan akan spare part terus berdatangan. Dikarenakan hal tersebut, perusahaan membutuhkan peramalan persediaan untuk memenuhi spare part apa saja yang kemungkinan menjadi kebutuhan customer di periode selanjutnya, yang tentunya akan membantu dalam bertindak untuk mencapai target penjualan. Permintaan jumlah spare part customer yang setiap bulannya berbeda-beda namun tidak terlalu signifikan mengalami kenaikan maupun penurunan, membuat perusahaan sulit untuk menentukan persediaan spare part yang sesuai kebutuhan customer. Berdasarkan pola data tersebut, metode yang dapat digunakan adalah metode regresi linier. Metode ini didasari dari pengaruh satu variabel atau lebih terhadap sebuah variabel yang mana akan sangat berpengaruh terhadap persediaan yang harus dipersiapkan perusahaan. Penulis ingin membuat suatu sistem peramalan dalam persediaan spare part alat berat yang bertujuan meramalkan spare part apa saja yang harus disediakan pada periode berikutnya pada PT Indotrak Utama. Aplikasi yang akan digunakan oleh penulis adalah aplikasi pemrograman Visual Studio 2012 dan database yang digunakan adalah Microsoft Access. Selanjutnya kita masuk ke permasalahan. Berdasarkan latar belakang yang adapun permasalahan yang ada pada PT Indotrak Utama adalah belum adanya sistem komputerisasi yang dapat meramalkan persediaan spare part apa saja yang harus disediakan pada periode berikutnya, yang sebelumnya telah banyak dipesan oleh customer perusahaan tersebut. Selanjutnya, batasan masalah. Yang menjadi batasan masalah dalam metode ini adalah sebagai berikut. Spare part yang akan diramalkan adalah 4 jenis filter yang dijual oleh PT Indotrak Utama, yaitu part nomor VOE-11110683 primary filter, VOE-21707132 oil filter, VOE-151260669 fuel filter, dan VOE-21707133 oil filter. Data persediaan yang digunakan adalah data bulan September 2019 sampai Agustus 2020. Periode peramalan yang dilakukan yaitu periode selama 1 tahun atau dari bulan September 2020 sampai Agustus 2021. Pengujian error menggunakan Mean Absolute Percentage Error atau MAPE. Dan terakhir, hasil outputnya adalah jumlah kuantitas hasil peramalan yang harus diorder untuk periode berikutnya. Selanjutnya, penjelasan metode. Sebelum menggunakan metode regresi, harus memperhatikan kondisi-kondisi masa lalu. Informasi masa lalu tersebut kemudian harus ditransformasikan menjadi data.
dan mengasumsikan pola masa lalu akan terus berlanjut di masa yang akan datang. Metode ini dipakai atas dasar variabel yang ada dan yang dapat memberikan perubahan di hasil peramalan. Metode regresi linier digunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu variabel bebas terhadap satu buah variabel terikat. Regresi linier merupakan suatu model matematika garis lurus untuk menggambarkan hubungan fungsional antara variabel-variabel yang bebas maupun terikat. Regresi linier memiliki rumus yang dapat dilihat pada persamaan sebagai berikut. YT sama dengan A plus BT, di mana YT adalah nilai yang diramalkan, A adalah konstanta atau intercept, B adalah koefisien regresi atau slope, dan T adalah variabel yang mempengaruhi waktu. Untuk nilai A dan B dapat dicari dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. B sama dengan N dikali jumlah T dikali YT, dikurang jumlah YT dikali jumlah T, dibagi N dikali jumlah T pangkat 2, dikurang jumlah T dipangkatkan 2. A sama dengan jumlah YT dibagi N, dikurang jumlah T dikali B dibagi N. Di mana jumlah T adalah jumlah kumulatif dari periode waktu, jumlah YT adalah jumlah kumulatif dari penjualan, jumlah T dikali YT adalah jumlah kumulatif dari jumlah periode dikalikan jumlah penjualan, dan N adalah jumlah data. Selanjutnya, demo aplikasi. Ketika pertama kali Anda menjalankan program, maka form pertama yang akan muncul adalah form login. Pada form ini, Anda harus memasukkan username dan password. Jika Anda tidak masukkan, maka ketika Anda mengklik login, akan muncul pesan data belum lengkap, silahkan isi form. Jika Anda memasukkan password yang salah, maka ketika Anda mengklik login, akan muncul pesan, maaf, username atau password salah. Jika Anda memasukkan user dan password dengan benar, maka ketika Anda mengklik login, maka akan langsung dialihkan ke form menu utama. Pada form menu utama ini ada 4 pilihan, yaitu dashboard, data spare part, data penjualan, dan peramalan. Untuk saat ini yang Anda lihat adalah tampilan dashboard, di mana pada tampilan dashboard ini dapat melihat informasi grafik penjualan 12 bulan terakhir dengan cara pilih part number sebagai contoh, oil filter, lalu klik tombol grafik penjualan 12 bulan terakhir, maka akan ditampilkan grafik penjualan spare part sesuai dengan nomor part yang telah Anda pilih. Selanjutnya kita masuk ke data spare part. Pada form data spare part digunakan untuk menyimpan data, yaitu nomor part dan nama part. Pada form ini ada 3 button, yaitu button simpan data spare part, hapus data spare part, dan data baru. Selanjutnya kita masuk ke data penjualan. Ketika kita mengklik data penjualan, maka form data penjualan spare part akan muncul. Yang pertama, button cari. Masukkan part number yang ingin Anda cari. Sebagai contoh, VOE-11110683, lalu klik button cari. Maka, data grid view akan menampilkan sesuai dengan data yang Anda cari. Selanjutnya, button tambah data. Klik button tambah data, maka akan muncul form tambah data penjualan. Pada form ini, Anda dapat mengedit ataupun menyimpan data dengan mengklik button simpan data. Anda dapat menghapus dengan cara mengklik button hapus, dan button data baru digunakan untuk mengosongkan text box. Ketika kita memasukkan kode penjualan yang sudah pernah Anda simpan pada database, maka muncul informasi data ditemukan.
Oke, di sini Anda bisa melakukan pengeditan data, lalu klik simpan data untuk memperbarui data. Akan tetapi, ketika Anda memasukkan kode penjualan yang tidak pernah Anda simpan sebelumnya di database, lalu Anda tekan Enter, maka akan muncul pesan data tidak ditemukan. Maka akan muncul nomor otomatis, di mana pada database, data kode penjualan terakhir adalah S04x48. Jika Anda ingin menambah data, isi nomor, nama, periode, dan penjualan dalam bentuk kuantiti. Ketika Anda telah mengisi datanya, maka klik simpan data, maka akan muncul pesan data tersimpan. Lakukan refresh data untuk melihat data yang Anda simpan tadi. Ketika Anda ingin menghapus data, masukkan kode penjualan yang ingin Anda hapus. Sebagai contoh, S04x49. Klik tombol Enter, maka akan muncul pesan data ditemukan. Klik hapus, maka akan muncul pesan, apakah Anda yakin akan menghapus data? Klik Yes untuk melakukan proses penghapusan data, dan akan muncul informasi data berhasil dihapus. Lakukan refresh data untuk melihat bahwa data berhasil dihapus pada database. Selanjutnya, kita akan masuk pada form yang sangat ditunggu-tunggu dari tadi, yaitu form peramalan. Ketika Anda mengklik peramalan, maka akan tampil form peramalan, di mana pada form ini dilakukan perhitungan berdasarkan metode regresi linear. Di sini Anda bisa memilih salah satu part number yang ada pada combo box. Sebagai contoh, saya pilih ini, akan muncul nama spare part. Jika Anda memilih nomor part, maka button yang akan aktif periode, hasil peramalan, dan kosongkan saja. Untuk button yang lainnya akan aktif sesuai dengan alur dari perhitungan metode regresi linear. Klik periode, maka akan muncul kolom bulan dan tahun dan periode atau T. Selanjutnya, klik penjualan atau YT, maka akan muncul kolom penjualan dan akan muncul 12 data penjualan. Selanjutnya, klik hitung T dikali YT. Maka akan muncul kolom T dikali YT, di mana isi pada kolomnya didapatkan pada periode T dikalikan penjualan YT. Selanjutnya, klik button hitung T pangkat 2. Maka akan muncul kolom T pangkat 2, yang mana isinya didapatkan dari periode T dipangkatkan 2. Selanjutnya, klik button jumlah, maka akan muncul total di bawah data yang sudah ditampilkan sebelumnya. Lalu kita akan masuk ke perhitungan nilai B dan A. Klik button hitung nilai B dan A, maka nilai B dan nilai A akan muncul. Selanjutnya, klik button hitung nilai peramalan dengan regresi linear. Maka akan muncul persediaan untuk bulan ke-13 hingga bulan ke-24. Selanjutnya, kita akan masuk ke perhitungan MAPE. Klik periode, maka akan muncul periode peramalan, yaitu bulan ke-13 hingga bulan ke-24. Selanjutnya, klik button penjualan atau AT. Akan muncul penjualan aktual. Selanjutnya, klik button peramalan atau FT. Maka akan muncul data persediaan spare part yang sebelumnya telah kita hitung di atas. Selanjutnya, klik button pad untuk menghitung nilai pad-nya untuk masing-masing periode. Maka akan muncul nilai pad-nya. Lalu, klik hitung MAPE untuk memperlihatkan persentase error-nya. Untuk melihat hasil peramalan, klik button hasil peramalan. Maka akan muncul form hasil peramalan persediaan spare part dengan metode regresi linear. Form ini berguna untuk menampilkan kesimpulan dari perhitungan yang telah kita lakukan di form sebelumnya. Klik close, klik tombol kosongkan untuk mengosongkan data. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.